Nama saya Gabriela Yemima dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 15. Sekarang saya akan menjelaskan tugas agama saya tentang simbol dan makna simbol dari sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Jadi sakramen penguatan atau sakramen Krisma ini adalah salah satu dari sakramen inisiasi. Sakramennya diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan minyak krisma disertai dengan doa khusus yang menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus menandai penerima seperti sebuah materai. Lewat sakramen ini, rahmat yang diberikan dalam pembaptisan diperkuat dan diperdalam. Sakramen ini hanya diterima satu kali. Lalu untuk simbol-simbolnya yaitu ada minyak, penumpangan tangan, materai, dan api. Yang pertama, simbol yang dipakai atau yang kelihatan itu adalah minyak dan pemangkuan tangan atau penumpangan tangan. Untuk minyak, waktu kita menerima sakramen Krisma, kita akan menerima pengurapan minyak yang dilakukan oleh uskup atau imam. Lambang dari minyak ini adalah kegembiraan dan kehormatan. Digunakan juga untuk pengusiran roh jahat dan pengurapan atau pengudusan. Minyak memberikan makna sakramen minyak suci berupa penyembuhan atau kenyamanan. Ketika menerima pengurapan dengan minyak tersebut, kita diharapkan menerima kesembuhan dari segala dosa dan kekhawatiran kita. Jadi kita menerima Kristus dan kasih-Nya yang telah Ia berikan. Lalu yang kedua, pemangkuan tangan atau penumpangan tangan. Jadi di sakramen ini kita juga akan menerima penumpangan tangan. Penumpangan tangan ini bukti pemberkatan Allah untuk kita. Jadi melalui penumpangan tangan ini kita mengundang Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Penumpangan ini juga tanda penerimaan, berkat, tanda pengudusan oleh Roh Allah, dan tanda identifikasi pembebasan. Pengurapan juga merupakan materai hati pemberian Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yakni penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus akan mendukung kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang selanjutnya, simbol untuk menggambarkan ini ada materai dan api. Untuk yang materai, yang pertama, Roh Kudus itu diberikan Allah sebagai janji kalau Allah memberi kita keselamatan. Jadi Roh Kudus ini menjadi seperti materai yang membuat perjanjian tidak bisa diputuskan secara sepihak. Jadi sama seperti keselamatan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh manusia. Allah sudah berkomitmen kalau keselamatan yang sudah diberikan tidak akan ditarik kembali. Jadi melalui materai kita menerima status baru sebagai warga kerajaan Allah. Lalu simbol yang selanjutnya yaitu api. Jadi api ini seperti di dalam peristiwa Pentakosta. Jadi Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api yang memberkati setiap orang yang mengikuti Kristus. Jadi di sini maknanya orang yang menerima sakramen Krisma sudah menjadi orang yang mengikut Kristus dan menerima berkat Roh Kudus. Oleh karena itu api juga menjadi lambang sakramen Krisma. Nah, untuk itu makna dari setiap simbol itu perlu kita hidupi dengan sungguh-sungguh dalam sepanjang hidup sebagai orang Katolik. Jadi kita harus berkomitmen untuk terus memiliki dan menjalin relasi yang baik dengan Roh Kudus dan hidup sesuai tuntunan Roh Kudus yang telah dikirimkan Allah untuk kita. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.